Kemudian saya tidak langsung naiklah ke lantai 4. Lantai 4 di situ memang menyelesaikan ada masalah internal yang pertama. Masalah internal udah selesai dengan damai dan salam-salaman, cuma menanyakan sesuatu. Udah clear, nggak ada lagi masalah. Tiba-tiba dari pihak Helmi itu memukul saya. Terus malam-malam dipukul? Dipukul. Kamu sendirian? Saya sendirian. Helmi berdua? Helmi itu sebelah kiriku, sebelah kiri. Kayak yang mukul siapa namanya tadi? Helmi. Helmi lah ya? Iya. Dia datang sama kamu itu sendirian apa berdua atau? Ada berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang. Dari saksi itu. 3 orang. Si Bahrun sama si Lutfi. Itu. Lalu dari ke saya, dan akhirnya imam ini berdiri lalu menghantam saya, saya kelak di sebelah kiri. Ini ada bukti jamnya, jam saya juga patah waktu itu kan dikarenakan pukulan imam juga. Dari saya juga terlihat dari gerakan seperti itu ya, saya membela diri. Saya tetap ingin meneruskan persoalan ini di Polrestabes secara hukum. Ya, silakan, itu kan haknya. Betul. Ya, kalau secara hukum ya biar dihadapi dengan hukum, tapi sudah tidak ada kaitannya Cak Daning, saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan Cak Daning Surabaya. Pak, namamu siapa? Kenalin. Kenalan dulu, nama aku Imam Utomo, asal Palembang. 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 Di sini apa kos? Ngekos, Pak. Oh gitu. Semester berapa sih? Semester 7. Kuliahnya di Di Wijaya Kusuma, Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan. Terus kemarin gimana kronologi kejadiannya ya? Kronologinya itu awalnya itu Pak, saya kan dikabarin sama teman saya cutting juga namanya si Bahrun. Itu di warung depan kampus. Ya awalnya itu si Bahrun itu ngechat saya. Nandi, nggak Imam bales, tiba-tiba dia nelpon terus nanya lagi, Bang gimana di warung depan kampus Mas? Kenapa? Bisa ke warung kuning sebentar nggak mau ngobrol? Aduh Mas, saya udah ada janji sama pacar saya, bilang gitu. Gimana kalau malam aja? Bisa kalau gitu, gue coba dimatiin. Kelang 10 menitan, dia datang sama temennya boncengan, yang si Bahrun itu. Terus dia masuk kan spontan ngomong kan, kenapa Mas? Nggak apa-apa Mam, aku cuma mau ngobrol aja. Ngobrol apa Mam? Yaudah nunggu anak-anak aja. Yaudah nggak lama tuh, kelang 5 menit 10 menit, si Helmi itu datang. Ayo Mam, ngobrol bentar di FEP lantai 4. Ngobrol apa Mas? Wis ikut wae bentar kok. Udah dari kampus tuh berjalanlah mau menuju ke FEP lantai 4. Setelah itu emang Helmi udah di depan dan Imam di belakang sama kakek Imam namanya Bahrun itu. Imam tanya, Mas ini ada apa? Jujur Mas, Imam takut. Aman Mam, tak garansi nggak ada apa-apa. Ya udah, dan di situ kan Imam percaya dengan perkataan dari kakak tingkat Imam tersebut. Kemudian saya tidak langsung naiklah ke lantai 4. Lantai 4 di situ memang menyelesaikan ada masalah internal yang pertama. Masalah internal udah selesai dengan damai dan salam-salaman, cuma menanyakan sesuatu. Udah clear, nggak ada lagi masalah. Tiba-tiba dari pihak Helmi itu memukul saya. Helmi itu siapa? Helmi yang finalis Cak Daning gitu. Oh, finalis Cak Daning. Itu kuliahnya juga sama? Sama. Di beda fakultas. Ya. Fakultas apa? Dia Helmi. ekonomi dan bisnis. Oh, ekonomi bisnis. Anak Surabaya. Anak Surabaya. Anak Surabaya itu. Terus? Udah terjadi pemukulan. Nah di situ. Kamu sudah kenal lama tak sama Helmi itu? Emang udah kenal lama Pak. Cuman say hi dan mengikuti beberapa acara kampus saja. Udah lama kenal ya? Udah lama. Oh. Tapi dalam artian garis besarnya Imam sama Helmi tidak ada masalah yang benar-benar persoalan bahkan pribadi. Terus orang-orang dipukul? Dipukul. Kamu sendirian? Saya sendirian. Helmi berdua?
Helmi itu sebelah kiriku, sebelah kiri. Kayak yang mukul siapa namanya tadi? Helmi. Helmi lah ya. Iya. Dia datang sama kami itu sendirian apa berdua atau Ada berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang. Jadi saksi itu. 3 orang. Si Bahrul sama si Lutfi. Itu. Baru sama Lutfinya diem aja waktu itu. Diam aja. Nah, yang Imam sangat sayangkan itu si Lutfi sama si Bahrul itu sama-sama FKH-nya. Tapi kenapa mereka berdua itu cuma diam? Oh, sama FK-nya? Sama FKH-nya. Satu angkatan ya, Bang? Kalau si Bahrul kakak tingkat saya dan si Lutfi itu adik tingkat saya. Oh. Terus maksud pemukulannya apa? Nah itu gak tahu sampai sekarang, bahkan dari pihak Helmi pun tidak ada buat konfirmasi langsung ke saya. Permohonan maaf tidak ada sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gak ada permohonan maaf? Tidak ada. Melalui mediasi juga belum? Belum, karena dari kampus sendiri juga pada akhirnya tidak membuka ruang begitu Pak. Dan ketika memang tragedi tersebut selesai, kebetulan pihak keluarga daripada Mas Imam ini merasa tidak terima. Akhirnya, ini namanya Imam? Ya, ini Imam. Akhirnya pada saat itu pihak keluarga itu menghendaki untuk ke Tabes pada saat itu kan. Polres laporan? Iya, Polres Tabes. Tanggapannya? Tanggapannya ya LP terbit, visum sudah selesai dan barang bukti juga sudah dibawa sama pihak Tabes. Gitu. Dan pada akhirnya dari LP tersebut baru pihak kampus mau melakukan yang namanya mediasi. Setelah laporan setelah laporan ke Polres, Betul. baru ada mediasi pihak kampus. Terus dari pihak kampus? Nah dari pihak kampus ini karena kan memang di kampus ada lembaga dewan etik sehingga akan disidangkan di sana supaya yang bersangkutan pelaku itu bisa diberikan sanksi akademik ataupun sanksi yang lain. Tapi yang saya sangat sayangkan di sini adalah kenapa respon itu cukup lambat begitu kan? Karena ketika tragedi pemukulan sama sekali nggak ada yang langsung mengarahkan ke sini begitu Pak. Tapi Imam udah lapor ke kampus? Sudah, langsung ke pihak dekan. Lah ya, pada saat pemukulan Imam ini sudah langsung ke dekan? Iya, itu pukul 8 malam. Kan pemukulannya sekitar jam 5. Jam 5? Jam 8. Kamu laporan ke pihak kampus jam berapa? Sekitar jam 8-an melalui via WA. Oh, melalui WA? Ya. Terus Besoknya ketika disamperin ke kampus, Imam langsung ke dekanat dan dekanat menyatakan bahwasanya nanti di kemudian hari akan ada pertemuan untuk memediasikan masalah ini. Tapi kalau memang dari pihak keluarga kurang berkenan dan ingin istilahnya lanjut ya tidak ada masalah. Iya. Itu yang disampaikan oleh dekanat Fakultas Kedokteran Hewan pada saat itu. Oh, Imam di Fakultas Kedokteran Hewan. Sampai sekarang gak bisa dihubungi itu yang namanya siapa itu? Si Helmi. Helmi. Kalau dari pihak kami memang sebenarnya ketika kontak gak ada respon. Kok ada respon? Akhirnya kalau saya dapat update dari teman-teman media, katanya memang si Helmi bisa dikontak. Tapi ketika kami yang kontak itu no respon. Artinya kami juga menunggu tidak baik dari yang bersangkutan gitu Pak. Permohonan maaf secara terbuka. Maaf minimal gitu. Secara terbuka. Iya. Dan kapan hari memang ketua kami Banyak Surabaya sempat telepon saya untuk mengonfirmasi apakah kejadian ini memang benar. Dan saya sampaikan apa adanya, kemudian saya kirim beberapa bukti dan rilis media yang memang sudah terbit begitu. Telepon Helmi berapa? Oh, nomor teleponnya? Telepon Helmi. Dia anak Surabaya sini. Iya, kebetulan alamat KTP-nya di Manuan, di Tandes Pak. Oh, anak Manuan. Betul. Ketua Pak Paguyuban Cak siapa sekarang? Seraza. Reza. Oh, Reza, ya. ya. Halo. Sa? Ya Pak, siapa? Lagi di mana? Saya lagi di Ambon ini Pak. Oh, di Ambon. Ada bisa saya bantu Pak? Mulai tahun ini. Enggak Pak, apa namanya kerja di sini Pak? Oh, di Adon ya. Biasa cuma 2 minggu aja Pak. Itu loh, yang pemukulan finalis Cak itu loh. Iya Pak, siap. Itu ya apa? Kemarin sudah saya koordinasikan sama yang bersangkutan sama korbannya Pak. Jadi mereka berdua itu ini Pak, apa namanya terkait dengan dualisme organisasi. Jadi anak saya tidak salah itu Pak. Dua-duanya. Terus apesnya yang anak baru Cakning itu nggak kuat mental atau kayak gimana, akhirnya mukul. Nah mukulnya ini bareng sama teman-temannya gitu. Si Helmi Nah, nih. kemarin saya sudah konfirmasi sama semuanya Pak. Terus saya suruh rekam semuanya. Nah itu sudah posisi damai semua. Cuman yang di kepolisian ini yang belum, karena orang tuanya yang korban ini nggak mau cabut Pak. Iya.
Begitu Pak Musi Monaran Pak. Enggak, ini RS sekarang ke sini nih si imamnya itu. Oh siap-siap Pak. Imam lagi ke sini gitu loh. Si siapa itu? Si Helmi. Helmi itu anak mana sih? Helmi ini anak Manuan Pak. Manuan ya? Iya Pak. Oh gitu. Iya iya. Mau saya suruh ke Anjirana tuh Pak. Ya suruh ke sini lah sekarang. Biar saya telepon dia. Telepon aja suruh ke sini ya nanti ya. Iya. Rumah dinas ya? Rumah dinas Bapak nih. Iya ke rumah dinas ini. Oh ya, Oke. siap. Siap Pak Oh Musi. iya iya. Iya Pak. Apa perkara anu? Jadi yang disebut sama Gimana? masalah internal memang. Hah? Ya sebenarnya masalah internal ini cakupannya tidak terlalu luas, Pak. Artinya memang antara person to person dan antara beberapa anak saja. Tapi kan yang memang kita highlight di sini, yang kita sangat sayangkan adalah kenapa kok ada tindakan impulsif si Helmi ini tiba-tiba mukul. Ya kalau saya mengartikannya, ketika rekonsiliasi itu disepakati berjalan dengan baik ya sudah, kita laksanakan dengan baik, maksudnya begitu. Apalagi kan status daripada si Helmi ini juga koordinator. Artinya kami ini juga mempertanyakan kok bisa seorang stakeholder, seorang representasi daripada pemuda Surabaya melakukan hal demikian. Koordinator. Sedangkan kami ini kan cuma ya mahasiswa biasa lah Pak. Artinya di kampus itu ya umumnya anak-anak ketika berdinamika lah, tidak ada maksud atau apa. Tapi kok ternyata si Helmi ini memilih tindakan untuk memukul begitu. Nah misalnya Helmi minta maaf secara terbuka, oke. Nah itu gini Pak, artinya yang nyun sewu Pak ya, kami juga cerita sedikit lah bagaimana pada akhirnya sepak terjang konco-konco ketika berdinamika di kampus ini. Memang sebelumnya teman-temannya Helmi, bahkan Helmi sendiri itu tidak sekali dua kali melakukan hal demikian, meskipun tidak secara langsung, tetapi itu juga pada akhirnya membuat teman-teman ini jerah, juga membuat teman-teman ini pada akhirnya takut, sehingga ketika memang si Helmi yang pada akhirnya langsung sampai pada akhirnya darah itu membekas di baju dan celana, ya saya rasa untuk pada akhirnya berdamai dengan semudah itu agak sulit Pak ya, karena pihak keluarga juga tidak bisa menerima kenyataan itu bahwasanya anaknya dipukulin begitu Pak. Enggak, kalau dia minta maaf secara terbuka terus gimana? Ya. Ya namanya ya untuk sebagai apa itu? Rasa penyesalan dia. Ya kalau meminta maaf saya rasa itu merupakan tanggung jawabnya Helmi juga ya Imam ya. Artinya itu juga harus dilaksanakan, tetapi yang mungkin pada akhirnya tidak bisa dikompromikan oleh kami dan keluarganya korban ini adalah ya mau bagaimanapun proses hukum harus lanjut begitu Pak. Itu berapa kali Helmi melakukan seperti itu? Sebenarnya kalau beberapa kali mungkin sifatnya tidak langsung memukul Pak, tapi ada tindakan-tindakan yang bersifat intimidatif ataupun tindakan-tindakan cyber yang mengganggu daripada psikologinya konco-konco juga ketika di kampus ya. Tapi kami menerima itu Pak. Yang tidak bisa kami terima adalah kenapa kok tiba-tiba kami itu mukul, kalau sebab, kalau angin, kalau udan istilahnya begitu. Waktu kamu dipukul nggak ngelawan nggak? Enggak ngelawan sama sekali. Berapa kali mukulnya? Seingat saya itu 2 kali. Oh, 2 kali. Area muka. Muka semua. Tapi kamu sama pihak kampus sama Helmi sudah pernah dipertemukan? Selasa. Terus gimana katanya? Belum Helminya? ada. Oh belum, oh Selasa besok. Oh, tak pikir Selasa winginan. Baru Selasa besok. Iya. Halo. Assalamualaikum Pak. Salam. Iya Pak. Pak saya mohon waktu sebentar Pak. Ini saya telepon beliau ya Pak, anaknya sama telepon teman-temannya nggak ada yang lagi bareng ya Pak. Oh. Ya udah diangkat semua ini. Oh nggak diangkat. Ya. Saya mohon waktu Pak, mungkin kapan bisa dia merapat ke sana Pak? Iya iya. Sore Iya. ini atau malam ini begitu Pak? Lah, lo kan lah esok siang iki ya, pompong si mami yang kene gitu loh, mau kita bertemukan. Oh siap Pak. Baik Pak. Saya usahakan ya Pak. Ini saya Oke. telepon terus pokoknya Pak. Langsung nyariin juga. Iya. Oke. Apunten Pak Musi. Ya, oke. Terus tindakan kepolisian prosesnya kapan kira-kira dia? Kemarin sudah ini Pak, pemeriksaan pelapor dan saksi-saksi. Oh, pelaporan saja sudah. Berarti sudah jalan. Sudah. Bahkan kemarin hari Kamis
Apa? Hari Kamis itu olah TKP. Oh iya. Oh, datang polisi ke tempat Datang. lokasi kafe itu. Dan juga di situ masih ada darah Berkas ya? Berkas. Di apa? Di meja apa di? di genteng. Di genteng. Kan itu dipukulinya di atasnya kampus Pak, di rooftop. Di rooftop, jadi Atasnya memang kampus. benar-benar akses dalam artian CCTV itu tidak ada. Oh, CCTV-nya ada. Jadi di rooftopnya kampus itu, yang atas lantai 4 atas Oh, oh. di situ. Dan kebetulan memang darahnya kan masih tersisa dan membekas di genteng, di tekel begitu Pak. Dijahit ya? Enggak. Apa? Dijahit. Enggak Mas sampai di situ. Kalau sudah minta maaf enggak kamu cabut? Gugatan. Kalau untuk saya sendiri ya mohon maaf sebesar-besarnya dari pihak keluarga pun tidak mau. Dari pihak keluarga enggak mau. Nggak mau. Bahkan bukti-bukti chat WA dari orang tua saya pun memang tidak ada mengatasnamakan untuk dicabut, bahkan untuk damai, tetap dilanjut. Kemarin yang temannya satunya tuh si siapa itu saksi-saksi dua anak itu sudah diperiksa polisi. Sudah. Nah, yang saksi yang satunya itu sudah diperiksa, tapi saksi yang dua, yang dalam artian pro ke Helmi itu tidak datang. Bahkan kemarin saya ngechat itu ngebulet, kayak nanya polisi jabatannya apa, terus nama polisinya apa, Siapa? gitu. Terus ditanya lagi, yang satunya lagi benerin HP di Krian. Dan itu memang sudah ada instruksi dari polisian maupun dekanat ya Pak? Instruksi dari dekannya gimana? Ya artinya kan ketika surat itu sudah dilempirkan sama polisi, si pihak dekanatnya menyampaikan ke teman-teman itu tadi, maksudnya ini harus ada yang datang dan harus dipenuhi panggilannya kepolisian, jangan sampai mangkir. Tapi ternyata instruksinya dekanat ini tidak diindahkan oleh saksi-saksi tersebut, hanya satu yang datang. Itu ada 3 saksi tadi. Ada 3 saksi. Yang 2 tidak datang. Iya. Itu yang dari pihak Helmi yang 2. Ya. Ya si Lutfi sama si siapa? Barun. Harun tadi yang ikut ada di atas itu Pak. Baru kalau sama Lutfi anak mana? Kalau Bahrul itu memang anak Surabaya, kalau Lutfi itu anak Nganjuk. Berarti kita nungguan dulu sebentar saja kok. Nunggu konfirmasi yang si Helmi. Dia nggak bisa dihubungi tadi. Kemarin juga nggak bisa dihubungi waktu kapan-kapan. Enggak ada. Nggak diangkat. Nggak bisa, nggak diangkat. Enggak ada yang angkat. Ya udah dilanjut aja loh, kita sudah proses hukum gimana udah lakukan polisi. Iya. Ya maksud saya memang bukan bagaimana Pak. Maksudnya supaya kekerasan di dalam kampus itu tidak terjadi lagi gitu kan. Karena memang ya mungkin saya juga sedikit sambat lah. Di kampus kami itu memang respon daripada pihak kampus terhadap hal yang demikian ini cenderung lamban. Sehingga ya ibarat kata ngomong, jangan salahkan kami ketika pada akhirnya kami memprosesnya di luar. Begitu. Yang remeh aja. Sama Ya, kampus dianggap remeh. Hah? Sama kampus dianggap remeh. Iya, Kejadian soalnya biasa. ya sudah lah umumnya anak muda, tapi kan tidak seperti itu Pak artinya. Nggak langsung tindakan dipanggil kedua belah pihak nggak? Ya harapan saya kan memang itu terjadi besoknya dipanggil, tapi boten. Malah menunggu beberapa hari ke depan dengan alasan kita juga harus tahu bagaimana sakit ini kok Pak. Ini kan pada waktu bikin LP itu juga sempat tak antar ke puskesmas, tapi anaknya nggak mau, nggak apa-apa Mas, aku nggak berobat sendiri aja di rumah, di kos-kosan gitu. Ya nunggu konfirmasi berikutnya ya, ada sih gak dihubungi ya. Iya. Oh, ketua paguyubannya tak speaker rumah deh. Iya. Ya kalau sudah ditangani polisi gini kan ya biar terus proses hukum kan gitu aja. Iya. Ya toh, kalau sudah ada laporan ke kepolisian. Enggak, artinya kan ini menyangkut paguyuban Cak Neng. Itu loh. Kalau konfirmasinya Pak Ketua Paguyuban ke saya ketika Lemonan itu memang sudah diberikan surat peringatan yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sanksi lebih lanjut ini memang menunggu adanya status dan surat penetapan tersangka dari Tabes. Iya. Kalau itu sudah keluar, Pak Ketua menyampaikan kepada saya, ya tidak apa-apa Mas, sanksi itu akan kami berlakukan sebagaimana Iya. aturan yang ada di kami. Kami mengharapkan si Helmi ini proaktif karena ini masalahnya kan meskipun masalah hal yang cukup kecil tapi tidak boleh disepelekan. Iya. Kenapa? Karena nantinya biar tidak ada kejadian begitu lagi. Iya. Oleh karena itu, karena kasusnya sudah masuk di kepolisian,
saran kami Helmi dan teman-temannya proaktif supaya segera menyelesaikan masalah ini. Mana sih? Ini Helmi? Iya, Oh iya, duduk sini ya. Ini mau klarifikasi. Oh iya. Gitu. Tadi si Anu udah kesini sih, siapa? Imam. Betul. Imam ini kan perwakilan itu. Betul, Pak. Wis mulai jane cuma tak delok online tak delok. Hubungi awakmu si Saresa belum bisa sambung-sambung. Wis apa ceritanya gimana? Tadi saya sudah minta konfirmasi sama si Imam. Nah, ceritanya Ini mau gimana? izin Cak Ji sama teman-teman di sini, kan ini kan juga menyangkut bawa nama Cak Ning juga. Iya, Di iya, sini ini- dari awal kita dari Cak Ning saya mau narasi terlebih dahulu, maksudnya biar clear juga. Iya, 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 Memang iya. posisi Cak Ning seperti apa gitu. Ini wakil Cak Ning, Ya. ya. Wakil Pak Guyupan. Mewakili Mas Reza betul. Ya, wakil Mas Reza. Siap. Jadi memang terima kasih waktunya Cak Ji dan juga teman-teman lainnya di sini. Memang saya izinkan mewakili Cak Ning. Jadi terlepas dari semua yang sudah terjadi selama ini, kami tentunya sama sekali tidak membenarkan tindakan premanisme segala macam. Cuman di sini kami juga harus melihat POV dari dua Betul. sisi, maksudnya Iya. dari dua pihak. Betul. Dan di sini juga kami dari Cak Ning tidak pernah sama sekali mengajarkan namanya tindakan kekerasan. Itu yang harus kita sama-sama ketahui sendiri di sini. Kemudian yang kedua, kami juga tidak pernah mengajarkan Mas Helmi ataupun anggota lainnya untuk bertindak seperti itu. Dan ketiga, yang pasti dari Cak Ning juga tidak ikut campur Campur. atau ada sangkut pautan Mas ya dari setiap permasalahan yang ada yang sudah beredar selama ini. Karena memang pada saat itu Mas Helmi juga tidak menggunakan atribut Cak Ning Iya. di luar acara Cak Ning atau pemerintah kota lainnya, dan itu di dalam internal kampus. Nah, ada baiknya memang penyelesaian ini dari kampus terlebih Kampus, dahulu. Dari kampus seperti apa? Nah, ini kampus saya dengar belum ada Belum. info apa-apa. Nah, tapi kok narasinya ini dibuat seolah-olah ini semua salahnya Cak Ning kayak gitu Mas. Narasi berita yang tersebarnya kan juga kayaknya menggiring opini semuanya Cak Ning. Nah, di sini mohon juga diluruskan Cak Ji Ya. bahwa memang Cak Ning di sini sama sekali tidak Tersangkut ikut masalah campur PAUD. sama sekali. Kalau untuk Mas Helmi juga kemarin baru turun panggung, bahkan baru hitungan hari, bukan yang bertahunan sebagai anggota Paguyuban. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk memfasilitasi Mas Helmi. Di sini kita juga berusaha fair juga. Bisa tanyakan juga Mas Helmi juga sudah mendapatkan SP dari kami. Jadi kurang lebih seperti itu Cak. Oke. Cak Ji. Jadi harapannya juga nanti ke depan ini Cak Ning juga bisa dibersihkan namanya, karena memang Iya. kami tidak terlibat atau sangkut paut banyak di sini. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya wes, nanti tinggal mengklarifikasi. Silakan. Anu. Izin cerita, Cak. Jadi kan awal mulanya itu kan memang dari permasalahannya dari kadernya bangga yang ada di sebelah kanan saya yang atas nama Samuel ini tadi. Yang Samuel ini mengkader dari mahasiswa baru, Cak. Mengkader mahasiswa baru dengan menjelek-jelekkan nama organisasi. Dan kami juga ada rekaman suaranya juga. Itu terjadi di Minggu malam. Yang misalnya saya juga barusan keluar karantina dari, dan keesokan harinya kawan-kawan itu sudah menghubungi saya dan akhirnya terjadi pertemuan di situ. Yang pertama dengan kawan-kawan dan yang kedua itu di belakang kampus dengan anak-anak. Dan sepakat bahwasanya di situ setelah perdebatan panjang sepakat untuk tidak dilanjutkan lagi, dan memang kita di situ tidak ada kontak fisik sama sekali. Dan saya juga kawan-kawan yang dari sebelah kanan saya juga sepakat bahwasanya jangan sampai berita ini melebar lagi. Namun keesokan harinya saudara teman saya maupun adik tingkat saya itu mendengarkan dari saudara Imam ini masih tetap mengutarakan misalnya narasi-narasi yang misalnya masih yang tadi kita sepakati sebenarnya itu jangan sampai dikeluarkan. Nah itu kan. Nah meskipun konteksnya hanya berbicara dengan niatnya hanya berbicara dengan pasangannya, tapi di situ juga banyak keramaian. Nah akhirnya teman saya ini yang awalnya juga nggak tahu pembicaranya jadi tahu gitu. Dan di situ sekitar ada 5 mahasiswa juga, 5 mahasiswa yang mengetahui berita itu tadi. Dan akhirnya yang saya mendapat laporan seperti itu, akhirnya saya memanggil saudara Imam ini tadi dengan keadaan sadar, dan yang saya mengelak dari narasinya banyak kan bahwasanya saya seperti tidak
seperti tidak saya biasanya yang bisa saya simpulkan bahwasanya dalam keadaan mabuk itu saya bisa mengelola itu, saya benar-benar keadaan benar-benar sadar itu. Saya memanggil di rooftop lantai 4, kenapa? Dikarenakan pas itu niatnya kawan-kawan itu mau dibawa ke ruangan. Dan kita juga meminimalisir apa adanya kontak fisik lagi lah. Dan akhirnya saya ke lantai 4 di situ saya juga mengundang BEMU sebagai misalnya pihak netralnya, pihak tengah, ada anggota Mendagri dan lain-lainnya juga di situ. Namun memang tidak ada presiden mahasiswanya, dikarenakan memang waktu itu presiden mahasiswanya masih mengurusi internalnya divisi. Singkat cerita, saya sudah berdebat panjang, saya menegaskan ke imam, ayo apa mam, iki mam, bener apa enggak? Tapi dengan misalnya juga imamnya ini mungkin sama-sama emosinya meludahi ke saya ya. Meludahi ke saya, dan akhirnya imam ini berdiri lalu menghadang saya kelak di sebelah kiri. Ini ada bukti jamnya, jam saya juga patah waktu itu kan dikarenakan pukulan imam juga. Dari saya juga terlihat dari gerakan seperti itu ya, saya membela diri. Akhirnya saya menonjok memang di sebelah hidungnya sini ataupun bibirnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau imam ini berdarah atau enggak. Saya langsung turun ke bawah untuk memberikan kertas dan materai yang istilahnya nanti bakalan ditandatangani sama saudara imam. Dan akhirnya singkat cerita sudah selesai. Di malam harinya itu dimediasi lagi Cak. Dan saya sudah clear. Saya juga sudah ada videonya. Imam minta maaf juga gitu loh kepada kawan-kawan dan mengakui segala kesalahannya juga. Nah di sini saya kaget juga kenapa kok dilanjutkan lagi gitu. Padahal saya sudah saling klarifikasi dan sudah ada mediasi di sana, dan sudah ada video imam ini minta maaf juga. Dan mungkin di postingannya imam juga udah memposting yang permintaan maaf, namun masih belum memposting yang begitu. Jadi saya benar-benar mengecewakan dengan kawan-kawan dengan narasinya yang seperti itu, yang benar-benar saya masih belum 100% terduga, dan saya masih belum menyampaikan POV dari sudut pandang saya gimana. Yang saya di situ terjadi perkalian, bukan isinya penganiayaan. Penganiayaan kan isinya saya saja yang memukul, tapi ini saya diinisiasi terlebih dahulu Cak. Seperti itu Cak. Oke, makasih. Jadi baru pertama kali ketemu imam? Sudah lama? Enggak, setelah kejadian. Ketemu imam? Ketemu ya? Oh iya? Ya, baru pertama kali. Nah, keterangannya seperti itu. Oke. Gitu loh. Jadi kita kan perlu kedua belah pihak. Betul ya? Yang perlu harus diklarifikasi. Tadi dari imam kan seperti itu. Yeah. Ya, ini direkam semuanya. Cuma sekarang ini yang perlu ditekankan, tolong imam juga nggak usah bawa-bawa narasi nama Cak Daning. Oh iya. Ya, karena ini kan organisasi. Kejadiannya bukan pada saat event Cak Daning. Dan si siapa lagi? Siapa? Helmi juga nggak pakai pakaian Cak Daning. Yang harus bertanggung jawab penuh adalah pihak kampus. Betul. Kejadiannya di kampus iki. Ini loh, iya toh. Kejadian di kampus, dan kedua anak ini juga anak kampus yang sama di universitas tersebut kan begitu. Nah, makanya kalau di media nggak usah bawa nama-nama Cak Daning segala macam. Yang disebutkan harusnya dari universitas. Ya enggak, kejadiannya di sana loh. Di kampus. Di kampus, itu loh. Dan nggak pakai uniformnya Cak Daning, Helmi ini enggak. Ya imam aja, siapa sih imam terlalu menggebu-gebu untuk memojokkan organisasi Cak Daning. Itu yang perlu diklarifikasi. Sedangkan dari Cak Daning sendiri, karena ini sebagai anggota juga sudah diberikan satu sanksi, gitu loh. Ya kan, meskipun pihak imam melaporkan kejadian ini ke Polrestabes. Dan dari ini sudah tak sarankan apabila Helmi memberikan suatu klarifikasi dan permintaan maaf terbuka, apakah kira-kira si imam ini mau mencabut persoalan yang kejadian itu. Dia nggak mau, dia tetap ingin meneruskan persoalan ini di Polrestabes secara hukum. Silakan, itu kan haknya. Ya, kalau secara hukum ya biar dihadapi dengan hukum, tapi sudah tidak ada kaitannya Cak Daning, saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan Cak Daning Surabaya. Itu tolong nanti disampaikan ke imam. Nggak usah mungkin dipancing-pancing sama media macam-macam, itu sudah nggak ada kaitannya sama sekali gitu loh. Iya kan? Iya.
Ya artinya narasi yang bersebar itu kan memang ketika pada akhirnya kasus ini cukup mencuat. Kemarin kan setelah olah TKP pihak penyidik di kampus itu Pak, ada beberapa memang wartawan yang pada akhirnya mengunjungi imam, entah itu di kampus, entah itu di kampus begitu kan. Artinya ya saya rasa jawaban imam ini kan sepengetahuan dia melihat figur dan sosok daripada pelaku ini latar belakangnya seperti apa. Akhirnya ya dia menceritakan itu tadi. Ketika memang dia tahu latar belakangnya dia adalah Cak Ning, ya mungkin itulah yang secara impulsif dikatakan oleh imam ketika ditanya oleh media terkait dengan gorengan daripada narasi yang ada dalam media. Ini kan artinya bukan kewenangan kami, dan pada akhirnya juga bukan pada akhirnya kami yang meminta untuk menciptakan narasi seperti itu. Tapi ya, Imam, wartawan juga punya tupoksinya sendiri begitu. Imam tolong dikasih tahu lah. Jadi sebenarnya ya kampus lah yang harus bertanggung jawab, ini kejadian di kampus masalahnya. Nah, izin Mas juga. Oh. Ya isinya dari kawan-kawan ini bilang bahwasannya tidak berkenan perihal media sosial maupun media-media itu. Saya sudah mengproses satu media Moon News yang saya sudah mendapatkan namanya Rufan. Rufan itu adalah kawan-kawan dari sebelah kanan saya sendiri. Dan misalnya kalau kawan-kawan sebelah kanan saya bilang itu bukan tanggung jawab mereka, itu salah. Justru dia menggoreng atas dasar dari kemauan mereka sendiri dan menyampaikan ke kawannya untuk menggoreng di berita. Misalnya juga mereka juga penyebaran nama baik dan penyebaran hoax juga, dikarenakan memang seharusnya misalnya di kode etik pers juga kalau misalnya masih belum 100% terduga itu pakai inisial. Namun kawan-kawan di sebelah kanan saya benar-benar memframing dan langsung menyatakan itu nama Demi Ferdiansyah Effendi, dan saya juga bisa melaporkan balik untuk misalnya penyebaran nama baik itu dengan misalnya belum tahu sudut pandang seperti saya di sini seperti apa, yang misalnya ada baku hantam bukan penganiayaan seperti itu. Ya berkaitan dengan baku hantam mungkin keterangannya bisa diselesaikan di tabes saja. Ya. Karena saksi-saksi sudah dipanggil, barang bukti sudah dimasukkan ke tabes, LP sudah jadi, bukti visum sudah jadi, tidak ada masalah. Kalau memang masih ini merasa si imam mukul, karena kan keterangan yang disampaikan ke tabes dan hasil dari Membela diri. resum perkara dan berita acara itu kan memang keterangan saksi pun menyatakan tidak ada baku pukul atau baku hantam. Tidak apa-apa, nanti mungkin bisa dilanjutkan di tabes saja untuk keterangan-keterangan. Ya kalau proses hukum biar berlanjut lah. Betul. Kita kan nggak, kita kan memfasilitasi supaya nama organisasi Cak Ning ini ojo digowo-gowo. Gitu aja ya. Memang cukup menarik juga sih kalau misalnya di Masnya bilang bahwa tidak ada penguatan bahwa harus membawa nama Cak Ning, karena memang apalagi tadi bilang bahwa yaitu media punya tupoksinya sendiri. Kita kan sama-sama orang media juga, kita juga tahu berhubungan dengan orang media. Kalau media itu nggak dikasih bahan ya mereka nggak bakal goreng gitu Mas. Iya. Jadi memang harapannya kalau memang sudah terjadi ya udah ya sesuai dengan omongan Cak Ci, harapannya kami juga dibantu bahwa untuk membersihkan nama kami karena sama sekali kami tidak ikut campur di sana gitu. Karena kalau ya imam sendiri nanti yang ngomong gitu. Goreng itu nggak masuk akal Cak Ci, karena memang pasti ada usut punya usut lah. Ya. Kami sih gitu nih. Ya. Lepas semua masalah yang ditabes ya kami persilakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Justru dari sendiri nggak muncul itu. Nah itu makanya. Iya dah. Kan nggak ada itu. Anak mahasiswa nggak ada. Ada beberapa media. Ya tapi nggak terlalu jadikan judul. Harusnya itu yang jadikan judul. Iya. Itu kejadiannya sebabnya di sana mahasiswa sana kan begitu. Itu yang jadikan judul sebenarnya, bukan organisasi Cak Ningnya yang jadikan suatu judul kan gitu. Ya, tolonglah sampaikan nama imam nanti supaya ini bukan urusannya Cak Daning, jangan usah bawa nama Cak Daning lah. Ini urusannya mahasiswa lah, gitu aja urusan mahasiswa. Dan memang terjadi suatu perselisihan di dalam organisasi, sudah selesai, gitu aja sebenarnya, kan begitu. Pokok asal mulanya kan seperti itu, ya kan? Iya. Harusnya itu yang di Isi juga ada, mungkin juga lebih etisnya juga saudara imam maupun yang mewakili juga meminta video klarifikasi minta maaf juga kenapa juga membawa Pak Kulifani Cak Ning Surabaya juga. Saya kan juga di berita itu masih belum 100% benar, namun digorengnya sampai seperti itu juga kan. Ya tolonglah teman-teman ya. Iya. Jadi supaya nggak usah bawa nama-nama Cak Daning. Karena ini sudah proses hukum ya begitu. Ini kan urusan personal, urusan organisasi. Kan begitu. Kan iya, kan urusan personal dan urusan organisasi. Iya. Kan
Asli ini kan ngono. Betul. Nah, iya, asli kan ngono. Tapi terlepas dari aslinya atau tidaknya kan yang kita sangkal di sini adalah tindakan daripada saudara Helmi yang dengan sengaja memukul dan meninggalkan luka dan Kalau sebagainya. itu nanti kan diselesaikan dengan polisian. Betul. Iya, biar dengan polisian aja. Iya, saya sepakat. Versinya si Helmi dia kan membela diri karena sampai kan begitu ya. Iya. Saya kira dia juga membalas. Nah, jadilah mau 25 kan ya. Iya, bahasanya seperti itu. Oh, iya. Ya nanti biar ke polisian dengan Iya. gitu. Kita serahkan ke kepolisian. Ah, iya. Ya, Imam nanti saya minta sama si Imam kirim video klarifikasi masalah itulah apa nggak usah bawa itu nama-nama cadang ini. Ya. Iya. Imam sampaikan ke Imam ya nanti Imam. Oke. Videonya seperti itu nanti kita gabung dengan mediasi seperti ini ya. Oke. Permintaan Imamnya yang sudah dikirim ya. Iya. Ya, gitu ya. Oke lanjut. Tadi ya kita nggak bisa menggalang itu aja sih. Lanjut di kepolisian ya silakan. Itu proses hukum ya. Kita nggak boleh menghalangi proses hukumnya. Siap, siap. Nah, itu aja ya. Baik, ya. Siap. Siap. Nah,